ila an qala atashiru fu'aila nij'ali thulathiya idza sagartahu nahwu kudayyin fi qadha fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqo kajak li dirhamin duraihima. Jadikanlah fi'il sulasi ya, manakala kau tasghir iya pada wazan fu'ailan. Contohnya lafadz kudayyin yang diambilkan dari kata qadha. Nah, ini baru dirasain masuk di Irfan. Jadi saya ulangi, jadikanlah kalimah yang sulasi, tentunya isim di sini ya, menjadi fu'ailan dengan wazan fu'ailan. Idza saghortahu manakala kau tasghir sulasi tersebut. Sebagaimana contoh lafadz kudayyin fi qadha yang diambilkan dari kata qadha. Fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqa kaja li dirhamin duraihima. Wazan fu'ailun bersama dengan wazan fu'ailun ya. Jadi ada dua ini. Pertama fu'ailun, yang kedua fu'ailun. Lima faqa untuk yang melebihi sulasi. Untuk yang melebihi sulasi. Sebagaimana lafadz dirhamin ketika ditazhir menjadi lafadz duraihima. Lafadz dirhamin ketika ditazhir menjadi lafadz duraihima. Idza sughira al-ismu al-mutamakin. Ketika isim yang mutamakin itu ditazhir, duma awaluhu wa futiha sanihi. Yang pertama dibaca dhammah dan huruf kedua dibaca fathah. Bazida ba'da sanihi ya'un sakinatun. Dan setelah huruf yang kedua itu ditambahi ya yang sukun. Ayub tasyaru ala dzalika in kanal ismu sulasiyan. Jadi terbatas menggunakan wazan ini bila mana isimnya adalah isim yang sulasi. Awalnya di dhammah, yang keduanya di fathah, sebelum akhir ditambahi ya yang sukun. Contohnya sebagaimana lafadz filsun. Kok filsun? Biasanya falsun kan ya. Kalau di Masnawan apa tulisannya? Falsun tadi. Falsun ya. Yeah. Nah, falsun menjadi fulaisun, artinya uang receh atau uang pecah. Qadhan menjadi qudhayyun. Nah, sekarang kita akan beralih tema bahasan bila mana ternyata isimnya adalah isim rubai ya, ataupun lebih. Maka diberlakukan hal yang sama dan di kasroh kalimah di kasroh harf setelahnya. Di kasroh harf setelah. Contohnya dirhamin menjadi duraihimun. Ya, dirhamun menjadi duraihimun. Usfurun menjadi usai firun. Usfurun menjadi usai firun. Jadi usfurun ini wawunya dirubah menjadi jadi ya, karena dia terletak setelah kasroh. Kan kaidahnya kalau ada wawu sukun terletak setelah kasroh, wawunya akan dirubah menjadi ya, semacam itu. Jadi konsep ilalnya kan libatil wawu ya'an disukuniha wa kisari ma qablaha.
Fasara usai. Ya kalau masih ingat kaidah iklalnya. Ya, nanti tinggal dimurojaah saja. Waalaikumsalam di depan. Ustaz. Gimana? Ngantuk? Enggak. Enggak. Masya Allah ya. Fa'amsilatut tasghir, percontohan dari tasghir salah satu ada 3. Ada fu'ailun, ada fu'ailun, ada fu'ailun. Wah, ternyata redaksi ini juga banyak salah harokatnya ya. Fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Nah, ada 3 wazan dari praktek tasghir. Oh, ini enak ya. Ini apa? Ada nomornya ini bed-bednya. Kalau yang satunya kan enggak ada. Wa ma bili muntahal jam'i wusil bihi ila amtilati taswirisil. Jadi wa ma bili muntahal jam'i wusil. Sil, perintahnya itu sil. Sambungkanlah sesuatu yang menjadi media untuk mencapai sighah muntahal jumu disambungkan dengan amsilatut tasghir. Maksudnya gimana? Jadi nantinya aplikasi untuk sighah muntahal jumu itu juga ada yang diaplikasikan pada wazan-wazan tasghir. Maksudnya ai idza kana al-ismu mimma yusagharu ala fu'ailin au ala fu'ailin. Kalau ada isim yang ditasghir dengan wazan fu'ailun atau fu'ailun, wasila ila tasghirihi bima sabaqo. Annahu yutawassalu bihi ila taksirihi ala fa'alil au fa'alil. Yakni konsep yang berlaku pada jamak taksir ya sighah muntahal jumu'nya fa'alil dan fa'alil itu juga diberlakukan untuk konsep tasghirnya. Konsep apa itu? Yakni membuang huruf asli atau membuang huruf ziyadah. Kemarin kita sudah bahas di jamak taksir ya. Umpama hurufnya 5 ya. Nanti ketika di jamak taksirkan yang dibuang ini huruf akhir atau huruf keempatnya. Kalau umpama huruf keempatnya huruf mad, maka yang dibuang huruf mad. Kalau andaikan huruf keempatnya ini syibah dengan huruf mad, ya dibuang. Kalau huruf keempatnya huruf asli, nggak syibah dengan huruf mad, maka yang dibuang huruf terakhir. Masih ingat nggak Mas Nawan? Atau lupa juga? Yang ingat saat kalau itu. Oh, ya. Sedikit yang lupa. Gitu, ya. Oh, ya. Fatakulu fisah faljal menjadi sufairij. Nah, ini yang dibuang huruf kelimanya ya, bukan huruf keempatnya. Karena jim tidak satu makhraj dengan huruf-huruf ziyadah. Sebagaimana kau katakan safarij, jamak dari safarjal. Mustadin menjadi mudayyin. Mudayyin sebagaimana kau sebutkan madain. Di sana karena sin dan taknya, ya, sin dan taknya itu sifatnya adalah ziyadah. Ya. Sedangkan mim, ya sa'al tumuniha. Sedangkan mimnya dibiarkan karena menjadi awalan bacaan harful iktimat. Wal mimu aula min siwahu bil baqo. Nah, kan semacam itu. Hadza taqulu madain. Fatahdzifu fi tasghiri ma tahadzafta fil jam'i. Maka kau buang dalam konsep tasghir apa-apa yang kau buang dalam konsep jamak. Wa taqulu fi alanda menjadi ulainidun. Ulainidun. Ya, ini yang dibuang belakangnya karena yang belakangnya huruf mad. Wa in syi'ta qulta ulaidin. Boleh karena nun itu termasuk huruf ziyadah. Sa'al tumu niha. Kama taqulu fil jam'i alanda menjadi alanid atau aladin.
bisa dibuang nunnya dengan acuan dia itu huruf asal, tapi dia merupakan rumpun. Dia huruf asal tapi rumpun dari huruf-huruf ziyadah, atau yang dibuang huruf akhirnya karena di sana memang harful mad. Agak lumayan ini ya, agak lumayan memurojaah yang kemarin. Ternyata masih ada sinkronasi. Saya kok ngerasa enakan belajar Ibnu Aqil ini ya daripada syarah yang kemarin. Nggak tahu kalau Mas Nawan. Karena udah 2 kali, Ustaz. Oh gitu. Yang kemarin terlalu singkat menurut saya, terlalu simpel. Oh, enggak. Kurang diurai gitu. Wajah izun ta'widu ya qabla tarof ingka naba'dul ismi fihi man hadaf. Nah, hukumnya adalah boleh ya, untuk mengganti ya sebelum akhir kalau pada sebagian isim terjadi pembuangan. Ayat juzu hukumnya adalah boleh. Ayu awido mimma hudhifa fit tasghir. Jadi menggantikan apa-apa yang dibuang dalam konsep tasghir, awit taksir atau dalam konsep taksir ya, diganti dengan apa? Yaun qoblal akhir. Ada yaknya sebelum akhir. Nah, jadi lucunya meskipun di sana dilakukan pembuangan pada huruf akhir ya, ataupun ada pembuangan pada huruf keempat, tapi nanti bisa digantikan oleh ya, ada takwidnya. Contohnya safarjal menjadi sufairij dan safarij ganti dari lam yang dibuang. Habanto menjadi hubainit atau habanit ganti dari alif di belakang yang dibuang. Nah, ini sudah mulai agak overthinking ini ya. Loh kok tambah lagi kaidahnya. Ya, kalau saya memang agak panas otaknya. Saya jadi jam 5 ngaji akidah. Habis itu ngaji tahu. Nanti siang ngaji mantik. Ya, nggak apa-apa. Memang harus diberdayakan otaknya biar kepake lah. Wahaidun anil qiyasi kullu ma qala fa fil babaini hukman rusima. Ai qad yaji'u kullun minat tasiri wa taksiri ala ghairi lafzi wahidihi. Kadangkala lucunya masing-masing dari konsep tasir dan taksir itu tidak sesuai dengan lafadz mufradnya. Dan ini nantinya fayufadhu hanya bisa dihafalkan dan tidak bisa dikiaskan. Contohnya tasirnya lafadz maghrib menjadi mughairiban. Loh, kok mughairiban? Ya memang tidak bisa dikiasikan sama ini. Atau asyiyah menjadi usyaisiyah padahal sinnya 1. Jadi double shin. Sebagaimana juga dalam kasus jamak kata rohtun menjadi arohid, batil menjadi abatil. Kalau di Indonesia abotil obat sariawan. Itilmiyat tasghiri min qabli alam ta'nisin au madatihil fathun hatam. Kada kama mada ta'af alin sabak au mada sakrona wa ma bihil tahak. Hukumnya adalah wajib ya. Ai yajibu. Fathu mawaliya ya atas. Hukumnya adalah wajib membaca fathah pada kalimat pada harf yang menyertai ya tasghir. Jadi huruf setelah ya tasghir itu wajib dibaca fathah dengan catatan in waliyat huta utaknis ya jelas dong kalau bersandingan dengan tak taknis atau tak marfu'ah lah.
Au alifuhu al-maksurah, atau nanti huruf yang menyertai ya tasghir itu merupakan alif maksurah, awil mamdudah atau alif mamdudah, au alif af'alin jam'an, ya, atau nanti huruf yang menyertai ya itu disertai oleh alif lafaz af'al yang merupakan jamak taksir. Au alif fa'lan alladzi muannatsuhu fa'la, atau alif lafaz fa'lan yang muannasnya adalah fa'la. Fatakulu fi tamrotin tumairoh wa fi hubla hubaila. Ya, jadi sebelum akhir setelah ya itu nanti dibaca fathah dengan ketentuan setelahnya berupa tak taknis atau alif, ya gitu ya. Hamro menjadi humairo, ajmal menjadi ujaimal, sakron menjadi sukairon. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Yang dimaksud in waliyat hu ta'u ta'nis itu berarti yang setelah ya tasghir saja. Huruf setelah ya tasghir Tasghir. di tak taknis. Oh, nggih. Jadi di sini ada ya tasghir, di sini ada harf. Nah, di setelahnya ini ada tak taknis begini. Nah, yang ini akan dibaca fathah. Emang agak jelimetnya bahasa Arab itu gitu, mayalihi yang menyertai. Karena apa ya? Kan konsep tasrif itu per harf kan. Skalanya per harf gitu loh. Jadi ya repotnya itu menurut saya. Ya nggak tahu kalau menurut orang. Gimana menurut Ki Irfan? Ini calon guru Iqlal. Ya Ustaz, saya belum. Iya. Fa'in kana fa'lana min ghariba bisakron. Nah, lam yuftah ma qabla alifihi bal yuksaru. Fatuklabul alifu ya'an fatakulu fi sirhanin menjadi suraihinin. Kama takul fil jam'i sarohin. Nah, sekarang kalau kasusnya fa'lannya itu bukan dari babnya sakron. Jadi bukan dari wazan fa'lana fa'la, tapi dari wazan fa'lana. Ini di Mas Nawan sirhan apa sarhan, Mas Nawan? Sirhan, Ustaz. Sirhan ya. Kalau enggak dari babnya wazan sakron, jadi fa'lana yang muannasnya fa'la, nanti sebelum akhirnya tidak dibaca fathah, melainkan dibaca kasroh. Alifnya dirubah menjadi ya. Contohnya sirhan menjadi suraihin. Kemudian jamaknya menjadi sarohin. Jadi tidak memberikan dampak apapun, ya. Ma qoblal alif gitu ya, sesuatu yang terletak sebelum alif. Wa yuksaru ma ba'da ya tasghiri fi ghairi madzukir. Selain daripada apa yang telah disebutkan, nanti haruf yang menyertai ya tasghir itu akan dibaca kasroh. In lam yakun harfa i'rabin. Selagi setelah ya itu tidak terpapar harf i'rab. Fatakulu dirham menjadi duraihim. Usfur menjadi usaifir. Nah, dalam kasus ini kan memang huruf yang menyertai ya tasghir itu bukan huruf yang membawa harokat i'rab. Fa in kana harfa i'rabin harok tahu bi harokatul i'rab. Nah, kalau huruf setelah ya itu merupakan harf i'rab, harf yang menyandang tanda-tanda i'rab, maka
Nantinya akan diharokati haraf tersebut dengan harokat i'rab. Contohnya hadza fulaisun wa ra'aitu fulaisan wa marartu bi fulaisin. Dia berpapasan dengan uang receh kecil-kecil. Nemu duit tapi dikit. Kayak nyesel. Ya kalau dalam konsep lukotoh kan nggak boleh ya. Langsung kita ambil itu kecuali memang hal-hal yang sederhana. Tapi nanti ketika yang punya itu minta, si maliknya minta, ya kita harus doman, kita harus mengganti. Saya sudah lama nggak ngaji fikih muamalat ini, pengen ngaji. Saya lanjutkan. Wa alifu taknis, alif taknis. Alifu taknis haitsu mudda wa ta'uhu munfasilaini udda. Kadal mazidu akhiran linasabi wa ajuzul mudhafi wal murakabi wa hakadha ziyadata fa'lana min ba'di arba'in kaza'farana. Qadirin fi salama dalla ala tasniyatin au jam'i tashihin jala. La yu'taddu fitas hiri bi alif ta'dis amam dudah wala bi ta'i ta'nisi wala bi ziyadati ya inna sabi wala bi ajzil mudhafi wala bi ajzil murakabi wala bil alifi wa nuni al mazidataini bada arba'ati ahrufin fasaidan wala bi alamat tasyih wala bi alamati jam'i tasyih. Tidak masuk hitungan ya dalam tashir alif taknis mabrudah, maksudnya tidak masuk hitungan itu gimana? Dia tidak dianggap sebagai komponen yang menjadi hitungan jumlah hurufnya. Jadi dia itu tidak dianggap sebagai haruf yang perlu dihitung untuk memasukkan wazan tashirnya. Paham ya maksud saya? Ulang-ulang, Ustaz. Dalam tashir itu kan kita perlu menghitung jumlah hurufnya. Kalau sulasi wazannya fu'ailun. Kalau lebih dari sulasi ada fu'ailun, ada fu'ailun. Kan begitu. Okay. Nah, menghitung huruf ini bagaimana konsepnya? Ternyata ada haraf-haraf yang nggak masuk hitungan gitu loh. Nah, di antaranya alif taknis mamdudah, taknis ini nggak masuk hitungan. Umpama ada orang namanya Hamzah pakai tak marbutoh. Kalau di tasghir taknya masuk hitungan nggak? Nggak masuk. Ada orang namanya Tolhah, ketika di tasghir tak marbutohnya masuk hitungan nggak? Sehingga dia masuk rubai. Enggak, dia tetap masuk sulasi. Kenapa? Karena tak marbutohnya tidak dihitung. Okay. Nah, begitu. Dan juga ziyadah ya isbah itu nggak masuk itu hitungan. Kemudian mudhaf ilaih, ajuzil mudhaf ini bagian belakang dari mudhaf ilaih nggak masuk hitungan. Ya masa Abdullah Allahnya dihitung. Oh ini enggak sulasi, ini kata abad Allahnya dihitung, ini lebih dari sulasi. Enggak ya. Mudhafnya sendiri, mudhaf ilaihnya sendiri, maka bisa menjadi Ubaidullah. Bisa menjadi Ubaidullah. Wala bi ajuzil murakabi, tidak dengan part atau komponen kedua dari kalimah yang murakab, tarkib masji umpama, atau umpama ada orang namanya tarkib isnadi, ya enggak dihitung semua gitu ya. Atau alif dan nun yang ziyadah setelah 4 huruf atau lebih, alamat tasniyah juga enggak, alamat jamak mudzakkar juga enggak. Maksud enggak dianggap itu apa? Wa makna kauni hadhihi la yu'tadu biha annahu
la yadurru faqauha mafsulatan an ya itasiri biharafaini asliyaini. Yakni keberadaan dari hal-hal ini itu tidak bermasalah karena dia dianggap terpisah dari ya tasghir dengan dua haraf yang asli. Fayuqalu fi juhduba'a menjadi juhaidiba, hadzalah menjadi hunaidillah, al-qari menjadi ubai kiri, Fa'lah baka menjadi bulai baka, Abdullah menjadi ubaidillah, Gufran menjadi Za'faran kok Gufran. Za'faran menjadi Zu'aifiron, Muslimaini, Musailimaini, Muslimina, Musailimina, Muslimatin, Musailimatin. Bisa dimengerti lah ya, gampang bingit. Alifu ta'nisi alifu ta'nisi dzul qasri mata zada ala ayat arba'atin la yathbuta. Alif ta'nis yang dzul qasri yang maksurah, mata zada ala arba'ah manakala melebihi 4 harf, lan yasbuta alif ta'nisnya tidak bisa berdiam diri di sana. Kasihan. Sudah ikut mengiringi, begitu ditasghir dia yang disuruh pergi. Wa ingda tashiri hubaro khairi bainal hubairo fatri wal hubairi. Dalam kasus hubaro ini ketika ditasghir bisa dua konsep, bisa hubairo ya, hubairo. Yang konsep yang kedua bisa menjadi hubayiri ya, hubayiri. Dan rinciannya akan kita baca di syarah Ibnu Aqil ya. Ai idza kanat alif ta'nisi al-maksuratu khamisatan fasoidan wajaba hadfuha fi tasghir. Yakni bila mana alif ta'nis maksurah itu berurutan nomor 5 atau lebih dalam sebuah isim, manakala isimnya ditasghir nanti hukumnya adalah wajib untuk membuang alif ta'nis maksurahnya. Li ana baqaha yukhrijul binaa an mitsali fa'ilin wa fa'ilin. Karena kalau kita biarkan dia berada, ini akan bergeser dari wazan yang sudah dipersiapkan di sana. Ini wazan fu'ailun. Fataqulu fi qorqoro menjadi quraikirun. Qorqoro menjadi quraikirun. Lo alifnya di belakang di mana? Itu alif ta'nis maksurah, ya sudah. Dia dibuang saja. Tidak dibiarkan masuk dalam komplotan. Sudah nggak masuk circle. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Fa in kanat khamisatan wa qablaha maddatun jaza hadful maddatil mazidati wa ibqa'u alifit ta'nisi. Fataqulu hubaro menjadi hubairo wa jaza aidan hadfu alif ta'nis wa ibqul maddati fatalu hubai. Jadi kalau sekarang alif ta'nis maksurahnya itu berurutan nomor 5, namun sebelumnya itu terdapat mad yang zaidah. Jadi di sana itu tidak murni adanya terbatas pada alif ta'nis maksurah saja, namun di sana juga terdapat huruf mad, ya terdapat huruf mad yang memang zaidah. Nah, nanti di sini diberi dua pilihan. Bisa membuang alif ta'nisnya hubaro menjadi hubayiri, atau nanti yang dibuang itu apa namanya? Yang dibuang adalah huruf matnya menjadi hubairo. Ya hubairo, yaknya kan ya tasghir.
Nah itu alif matnya dibuang hubairo, tapi alif taknis maksurohnya masih. Atau yang dibuang alif taknis maksurohnya, kemudian ya tasghir dan alif aslinya, ya alif mat aslinya itu dibiarkan di sana menjadi hubairi. Agak ini ya, rinciannya agak banyak. Menghafalnya ini yang ya sebenarnya dihafalkan baitnya saja ya, saja orang 1000 saja. Ya, yang penting berprogres lah meskipun sedikit. Bedanya proses dan progres itu apa, Mas Nawan? Saya tanya yang bahasa Inggris. Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi secara arti sama ya. Proses, progres. Progres bahasa Inggris, tak? Memang proses bahasa apaan? Biasanya processing kalau di Kalau progres itu kan diartikan biasanya kemajuan. Ada tambahannya gitu ada. Kalau proses lebih ke perjalanan apa? Kayaknya seperti itu. Ya, 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 ya. Wardud li aslin taniyan lainan kule fakimatan soyir kuwaimatan tusib wasyadha fi'idin uyaidun wahutim lil jam'i min dhama litashirin ulim wal alifathanil mazidu yuj'alu wawan kadha mal aslu fihi yuj'alu. Wardud li aslin, kembalikan sebagaimana asal, sanian lainan. Ya, kalau pada huruf yang kedua yang berupa huruf lain yang sebelumnya sudah diganti. Fakimatan soyir kuwaimatan tusib. Contohnya kimah. Kimah ini asalnya kiumah. Ala wazni fi'lah. Binanya adalah bina ajwafawi dari koma yakumu. Nah, kimah awalnya kiumah. Kalau ditasghir, wawunya dikembalikan ke wujud asalnya, yakni kuwaimatun. Namun syad pada lafaz idun menjadi uyaidun. Karena lafaz idun itu dari fi'il madhi ada ya'udu. Kemudian masdarnya berwazan fi'lun. Awalnya iudun. Ini kalau ditasghir harusnya uwaidun. Tapi di sini syad menjadi uyaidun. Bisa dimengerti ya. Wahutim lil jam'i min dzama litasghirin. Dan hukumnya adalah wajib untuk jamak manakala nanti ditasghir. Nah, ini rinciannya kita bahas di baitnya saja. Ai idza kana saniyal ismil musaghari min huruf lain. Sekarang bila mana isim yang ditasghir itu huruf keduanya merupakan huruf lain, maka wajib mengembalikan huruf kedua itu kepada asalnya. Fa'in kana asluhu al-wawu kuliba wawan. Kalau asalnya wawu ya kembalikan wawu. Contohnya kimah menjadi kuwaimah pada wafi babi huwaib. Nah, dalam kasusnya kata babun ketika ditasghir menjadi buwaibun. Babun itu kan tinaknya cuma fawi. Kalau asalnya ya kembalikan ke ya. Contohnya mukinun ketika ditasghir muyai kinun. Naba menjadi nuyaibun. Wasyadha qauluhum fi aidin uyaidun. Wal qiyas uwaidun bi qalbil ya'i wawan li annaha asluhu. Asalnya ya pakai wawu wong binanya cuma fabi. Li annahu min ada ya'udu.
Fa in kana saniyal ismi al musaghari alifan mazidatan aw majhulatal asli wajaba qalbuha wawan. Sekarang kalau isim yang ditazhir itu huruf keduanya merupakan alif zaidah atau majhulatal asal, nggak bisa diidentifikasi asalnya, maka tetap dikembalikan menjadi wawu. Doribun menjadi duwairibun, ajun menjadi uwaijun. Nah, pada kasus doribun ini kan memang alifnya ziyadah ya. Ziyadah karena mengikuti wazan isim fa'il menjadi duwairibun. Nah, kalau dalam kasus ajun ini tidak bisa diidentifikasi mengenai awal dari alifnya itu apa gitu ya. Awal alifnya itu apa nggak tahu, orang Arab sendiri nggak tahu lah, kita gimana. Maka akan dirubah menjadi wataksiru fima dzakarnahu katasghiri. Konsep jamak taksir sebagaimana yang sudah kita sebutkan itu sama dengan tasghir. Fatakulu fi babin abwab wa fi nabin aniyab wa fi dariba dharib. Saya lanjutkan. Mangkuso fitasghiri ma lam yahwi gharita isalisan ama. Jadi sekarang kita akan beralih ke isim mankus. Apa isim mana Mas Nawan? Masih ingat nggak isim mankus? Yang kayak Kodin sudah. Nah, Romin. ini kalimah isim yang sebelum akhirnya terdapat kasroh diakhiri oleh ya yang lazimah, baik lafdzon atau takdiron. Nah, jadi kadangkala ya-nya di situ memang dibuang, tapi masih dipersepsikan ada muqaddar. Baik. Isim mankus ya, isim yang kurang hurufnya, isim yang kurang hurufnya. Fa in sughira hadzal nau' minal asma, manakala ditazkir maka di sini ada beberapa gambaran. Bisa saja dia awalnya sunai. Sunai itu terdiri dari 2 huruf. Mujarradan anita yang memang di sana tidak pakai tak, atau sunaian tapi multabisan biha. Dia 2 huruf tapi pakai tak. Au sulasian mujarradan anha, atau 3 huruf tapi dia nggak pakai tak. Jadi ada 2 nggak pakai tak, ada 2 pakai tak, ada 3 nggak pakai tak. Fa in kana sunaian mujarradan anita multabisan biha. Sekarang rinciannya kalau isimnya sunai hanya 2 huruf, nggak ada taknya atau pakai tak. Ya, rudda ilaihi fitasiri mana kosong minhu. Nanti dalam konsep tasghirnya itu sesuatu yang hilang itu akan dikembalikan. Contohnya damun menjadi dumayun. Karena damun ini asalnya dari kata damawun. Syafatun menjadi syufaihatun. Karena syafatun itu awalnya ada haknya. Iddatun dikembalikan menjadi muaidatun. Jadi yang dikehendaki mankus di sini bukan mankus lawan dari maksur ya, melainkan di sini adalah mankus yang isim yang sudah berkurang hurufnya. Isim yang sudah berkurang hurufnya mau di depan ataupun di belakang. Contohnya di depan ya dalam kata idatun ini awalnya adalah widatun. Atau awalnya adalah kata wikdun. Itu ada khilaf para ulama. Wa fi ma'in menjadi muayyun. Muayyun. Ya biasanya orang Arab sekarang ngomong moya ini ya.
ya maun nih moya. Karena salah satu ahrufin wa thalithuhu ghairu ta'itani sisuhira ala lafzi walam yurada ilahi syai'un. Sekarang kasusnya kalau isim mankus, isim yang berkurang hurufnya itu berjumlah 3 huruf dan huruf ketiganya bukan tak taknis, maka ketika ditasghir ya ditasghir saja lafadznya dan tidak ada yang dikembalikan. Makanya disebutkan fi syakis ilahi suwaik, suwaikun. Jadi di sini hanya mengacu adanya alif 1 yang memang di sana itu alifnya adalah asli gitu ya. 3 huruf kan, 3 huruf. Yang ketiganya bukan tak taknis. Maka ketika ditasghir, ya lafadz itu saja yang ditasghir. Maaf, ini alifnya ziyadah ya, alifnya ziyadah ala salat ahrufin wa in kana ala salat ahrufin 3 huruf. Huruf ketiganya bukan tak taknis. Maka ditasghir sesuai dengan lafadznya dan tidak ada yang dikembalikan. Syakus silahi menjadi syuwaikun. Syakus silahi menjadi syuwaikun. Di Masnawan syakus silahi. Syak itu kafnya memang bertasydid ya Mas Nawan. Enggak ada ya di saya. Enggak ada ya. Lala sawab ini syakis silahi dari syakayasku itu. Syakayasku. Kan isim fa'ilnya kan syakin, harusnya gitu. Syakin. Ketika ditasghir kata syakin itu kan belakangnya ada ya-nya ya. Nah itu ya-nya nggak dikembalikan karena di sini sudah salah satu ahruf. Sudah salah satu ahruf. Kalau sebelumnya kan sunai pakai ta atau nggak pakai ta, nah, kan begitu. Nanti dikembalikan bentuk tasghirnya dengan menambahkan apa yang hilang. Atau ada yang sulasi tapi mujarrad nggak pakai ta dalam kasus kata syakin ini. Nah dalam kasus kata syakin ini nantinya dia ketika ditasghir maka menjadi syuwaikun. Ya, syuwaikun. Tidak dikembalikan iya yang di belakang. Mama bitarhimin yusogoruk tafa bil aslikal utaifi yaknil mi'tofa. Termasuk dari tasghir adalah yang disebut dengan tasghir tarhim. Tasghir tarhim itu mentasghir isim setelah mengurangi ziyadahnya. Jadi ya nilai ziyadah di belakang dibuang semua, barulah ditasghir. Kalau memang huruf-hurufnya yang 3 itu asli semua, maka ditasghir dengan wazan fa'ilun. Kalau di sana dia menjadi nama untuk mudzakkar yang enggak pakai ta, ataupun toh menjadi mu'annas yang diberi tak taknis, maka dikatakan pada mi'tof menjadi utaifun, pada hamid menjadi humaidun, hubla menjadi hubailah, sauda menjadi suwaidah. Wazannya fu'ailun ya. Wazannya fu'ailun. Berikutnya kalau asalnya 4, wa in kanat usuluhu arba'atan sugiro ala fu'ailun. Kirtosun, kuraitisun, usfurun, usaifirun.
Jadi bisa memang memang bisa sama gitu, bisa sama antara yang 3 huruf. Ya, asalkan yang jadi acuan kan huruf aslinya gitu ya. Kayak mitofun itu kan huruf aslinya ain, to, fa. Mimnya kan ziyadah. Jadi memang mimnya di sana dibuang. Di tarhim, tasghir tarhim. Jadi huruf ziyadahnya dibuang. Hamid itu kan ziyadahnya alif. Alifnya dibuang menjadi humaid. Hubla menjadi hubailah karena mu'annas. Ya, ini kasusnya memang kalau dalam kasus Hamid kan nama orang. Hubla ini juga untuk wanita yang ada alif taknisnya. Hubla, hubailah, sauda menjadi suwaidah. Sauda. Jadi kalau umpama Humairah menjadi Humairah enggak masalah ya. Hamro menjadi kan Hamro bisa menjadi Humairah, bisa menjadi Humairah. Kadang ada yang namanya Humairah, bukan Humairah. Kalau asalnya 4, maka ditazhir menjadi fuailun. Kirtosun menjadi quraitisun. Usfurun menjadi usaifirun. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan enggak untuk pagi hari ini? Enggak ada. Kebanyakan rincian kayaknya. Ini perlu dibuat skema atau tabel ya supaya mudah. Tasjir, tabel, jadwal, Ibnu Akil, lumayan. Biasanya orang kan hanya menerjemah Ibnu Akil. Nah ini ada tasjirnya supaya mempermudah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Insya Allah hari ini hanya pagi saja. Mungkin mulai besok Kamis ya kan hari ini nanti siang tamatan itu ya matlak ya, Mas Nawan ya. Matlak nanti besok Kamis mulai pagi dan siang. Jadi sebelum hari raya insya Allah alfiyahnya Ibnu Akilnya khatam. Nah, nanti tanggal 10 kita kalau mau lanjut syarah Maghudi ya syarah Maghudi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.